Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Wati, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Podcast pertama saya yang membahas tentang sejarah wisata sampah Purbakala, Kejoken, Bodingar atau Bukit Kerang. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang sejarah Purbakala Kejoken Bodingar ini atau Bukit Kerang ini, atau sudah pernah mendatangi objek wisata Kejoken Bodingar ini. Nah, ketika kita berbicara atau mendengar tentang Purbakala, teman-teman langsung berpikir tentang manusia purba tidak? Atau manusia kuno? Apa sih itu manusia purba atau manusia kuno? Manusia purba adalah manusia yang hidup di tahun sebelum tulisan ditemukan dan hidup pada jutaan tahun yang lalu. Pada saat ini, Provinsi Aceh memiliki sejarah peninggalan manusia purbakala yang kini dijadikan sebagai objek wisata edukasi. Letaknya di Kabupaten Aceh Tamiang. Teman-teman tahu nggak wilayah Bukit Kerang ini? Nah, ternyata Bukit Kerang ini berada di area perkebunan sawit Desa Masjid, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika kita mendengar kata-kata bukit, berapa ya tinggi Bukit Kerang tersebut? Bukit Kerang memiliki ketinggian luas 25 meter kali 20 meter dengan ketinggian kulit kerang lebih 36 kali 31 meter kubik. Ketika kita berbicara tentang Bukit Kerang, gimana ya suasana Bukit Kerang pada saat ini? Ternyata di wisata Bukit Kerang tersebut tidak seramai objek wisata biasanya, bahkan terlihat cukup sunyi. Namun tidak sedikit wisatawan yang datang, khususnya pelajar, mahasiswa yang datang berkunjung untuk melihat atau melakukan penelitian di Bukit Kerang tersebut. Ketika kita berbicara tentang Bukit Kerang, kira-kira berapa ya jarak untuk menuju ke Bukit Kerang tersebut? Ternyata jarak untuk menuju ke Bukit Kerang tersebut memiliki jarak 23 km atau sekitaran 30 menit perjalanan untuk tiba di Kecamatan Bendahara tersebut. Mungkin Bukit Kerang semacam ini tidak hanya terdapat di area Desa Masjid Kampung Kecamatan Bendahara saja, tapi juga dapat di desa-desa lain. Sebenarnya sampah prasejarah jenis itu juga pernah ditemukan di sepanjang pesisir pantai. Tetapi sampah-sampah Purbakala itu akhirnya habis. Hanya di Aceh Tamiang saja yang tersisa. Sedangkan di daerah lain sudah hilang akibat tergusur oleh banjir. Dan maul itu sendiri adalah makanan termudah yang bisa ditemukan pada masa itu. Manusia hidup masih berpindah-pindah. Rasanya mustahil ya jika tumpukan kulit kerang ini sengaja dibuat manusia. Terkadang kita beranggapan kulit kerang itu adalah keajaiban alam. Terlebih lagi dari cerita yang kita dengar, tumpukan kerang itu sudah ada semenjak ratusan tahun yang lalu. Jumlah kerang yang ada di situs Bukit Kerang sudah banyak berkurang. Salah satunya penyebabnya adalah masyarakat.
masyarakat mengambil untuk digunakan sebagai bahan baku kapur. Perlu turun tangan pemerintah dalam mempertahankan objek wisata Bukit Karang ini. Jika tidak, viskus ini lama-kelamaan akan hilang. Sebenarnya Aceh wajib bangga memiliki prasejarah ini atau objek wisata Bukit Karang ini, sebab yang masih utuh situs prasejarah ini yang ada di Malaysia dan Prancis. Kita berharap agar prasejarah ini dikenalkan kepada anak-anak sekolah, karena prasejarah ini mempunyai nilai sangat penting dan banyak hal-hal yang bisa diambil, sehingga keberadaannya tidak hilang ditelan masa. Sebab sangkar ini bisa rusak karena alam dan karena sebab manusia, jadi prinsipnya harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang tahun 2010 tentang cagar budaya. Semoga podcast saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan tidak meninggalkan betapa pentingnya sejarah bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.